Selamat malam Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Nathaniel Valentino akan melayani persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 24 September 2020. Saya percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan saudara, baik suka maupun duka, dari dulu, kini, dan selama-lamanya. Mari saudaraku, kita muliakan Tuhan kita dengan menyanyikan PKJ 265 bait yang pertama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat-Mu kepada kami yang akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ini, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudaraku, menyalahkan adalah kecenderungan manusia sejak pertama kali ia jatuh di dalam dosa. Adam menyalahkan istrinya karena memberikan buah terlarang kepadanya. Adam juga menyalahkan Tuhan karena memberikan Hawa kepadanya. Lalu Hawa menyalahkan ular yang membujuknya. Kain membunuh Habel dengan alasan iri hati. Dan ketika Tuhan menanyakannya, Kain menjawab Tuhan dengan sangat kasar, seolah ingin mengatakan bahwa ia membunuh Habel karena Tuhan yang salah. Tidak mengindahkan persembahan, tetapi menerima persembahan Habel. Hal ini memperlihatkan betapa manusia itu sulit untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan dosanya, dan lebih banyak alasan untuk menunjuk kepada orang lain sebagai penyebab dari tindakannya yang salah itu. Demikian juga terjadi di dunia masa kini. Kekecewaan terhadap pemerintah, terhadap para pemimpin agama, membuat beberapa orang menjadikan tindakan kekerasan dan terorisme dilakukan atas nama Tuhan. Mereka yang berbuat kekerasan, tetapi Tuhan yang dituduhkan memerintahkan mereka. Sekalipun kaum radikalis melakukan banyak tindakan yang buruk, mereka selalu punya alasan untuk kembali menyalahkan. Bahkan menyalahkan mereka yang menjadi korban kejahatan mereka. Orang yang terbiasa menyalahkan orang lain adalah orang-orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Ia munafik, menampakkan yang baik padahal ada niat buruk di dalam hatinya, dan berlaku tidak adil kepada orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita mulai mengubah budaya dengan mentalitas menyalahkan dan beralih kepada budaya hidup bertanggung jawab, yaitu hidup dalam pertobatan. Karena menyalahkan orang lain tidak membuat diri kita menjadi lebih baik atau membuat kita semakin berkenan kepada Tuhan. Tetapi pertobatan membuat seseorang diperkenankan Tuhan, hidupnya disempurnakan dan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami untuk lebih bertanggung jawab di dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar dapat hidup menurut ketetapan-ketetapan-Mu. Ajarkanlah kami agar kami lebih setia kepadamu, benar-benar mengerti kehendak-Mu, agar apa yang kami katakan dan kami lakukan benar-benar selaras dengan firman Tuhan dan dapat kami pertanggungjawabkan dengan iman kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa syafaat untuk pergumulan dunia ini, di mana kami masih berhadapan dengan COVID-19. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin negara, pengambil kebijakan, dan juga tenaga medis, tenaga kesehatan yang berperan untuk berhadapan dengan virus ini yang menjangkit para penderitanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan keterampilan kepada mereka agar mereka melalui akal budi dan juga karunia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka dapat menemukan jalan keluar untuk keluar dari situasi pandemi ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang kami sekarang ini sedang berhadapan dengan krisis sosial dan krisis ekonomi. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami akan keluar dan bisa keluar dari situasi krisis sosial dan krisis ekonomi ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga di GKI Taman Cibunut, Bandung, dan juga keluarga Kristen lainnya dimanapun mereka berada. Peliharalah relasi kami Tuhan. Jagalah relasi pernikahan kami agar tetap senantiasa dalam kekudusan Tuhan. Berkati anak-anak kami supaya mereka senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mereka bertumbuh menjadi terang Kristus di tempat di mana mereka berada. Kami berdoa untuk seluruh gereja di dunia ini, supaya gerejamu juga dapat mengambil keputusan yang bijaksana untuk segera membuka kebaktian tatap muka. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini membuat aktivitas persekutuan kami sangat berubah. Tapi kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berkurang dan berubah kepada kami. Dan kesetiaan kami masih terus sama dan tetap kami pertahankan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita dapat mengusahakan diri kita untuk tidak selalu menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Tetapi marilah kita melihat diri kita dan bertanggung jawab untuk setiap apa yang kita katakan dan yang kita lakukan. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan dan pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sampai jumpa dalam persekutuan doa malam minggu depan. Tuhan memberkati.